Yummy, yummy, yummy. Air, air, air. Kumpul, kumpul, kumpul di kaki Ismail. Ayahnya Ibrahim, Siti Hajar ibunya, berlari 7 kali Safa dan Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak ya, tadi lagu yang dinyanyikan Ustadzah itu lagu tentang siapa ya? Ya, tentang Nabi Ismail. Karena hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Beberapa hari setelah Siti Hajar melahirkan Ismail, keduanya diajak Nabi Ibrahim pindah ke Mekah. Yang Mekah pada saat itu masih berupa lautan padang pasir yang sunyi, tandus, dan gersang. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya untuk kembali ke Palestina. Suatu ketika, Hajar dan Ismail kehabisan air. Ismail menangis kehausan sambil menghentakkan kakinya. Seperti lagu tadi, Hajar bingung berlari mencari mata air di antara bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali. Tetapi tetap tidak ditemukan air. Nah, pada terakhir tiba di Marwah, ia mendengar suara malaikat Jibril. Hajar dibawa malaikat Jibril ke tempat Zam-Zam. Dengan kekuasaan Allah, memancarlah air dari tanah yang melimpah kemana-mana. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Zam-Zam," yang artinya berkumpullah. Siti Hajar segera mengumpulkan air itu. Mata air tersebut sampai sekarang disebut Zam-Zam. Ketika mengetahui Mekah terdapat sumber air, bangsa Arab Jurhum yang hidup berpindah-pindah meminta izin kepada Hajar untuk menetap. Hajar mengizinkan dengan imbalan memberi barang dagangan. Akhirnya Mekah menjadi ramai karena semakin banyak penduduknya. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menemui anak dan istrinya, alangkah tercengangnya beliau melihat air yang banyak, dan tempat itu sudah menjadi desa yang subur makmur. Sedangkan Hajar dan Ismail telah berbahagia hidupnya dengan harta benda yang cukup. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi diperintah untuk menyembelih putranya. Setelah yakin bahwa mimpi tersebut benar-benar perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail. Mendengar perkataan ayahnya, dengan penuh ketaatan Nabi Ismail menerimanya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sadar bahwa perintah itu sesungguhnya merupakan ujian dari Allah untuk mengetahui kadar keimanannya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail pergi ke sebuah tempat di Bukit Mina untuk melaksanakan perintah Allah. Iblis yang melihat keteguhan hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berusaha menggagalkan niat keduanya. Namun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengabaikan iblis yang terus menggodanya dengan melemparinya batu sampai 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah Allah. Karena ketaatannya, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor biri-biri yang besar. Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Nabi Ismail.
Beliau menyembelih biri-biri yang telah dianugerahkan kepadanya melalui perantara malaikat sebagai tebusan. Peristiwa itu merupakan awal diperintahkannya berkurban bagi umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Setelah peristiwa penyembelihan itu, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan suci di Masjidil Haram Mekah. Ka'bah atau Baitullah dijadikan kiblat sholat bagi umat Islam sedunia. Ka'bah menjadi pusat tempat ibadah yang didatangi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Sekarang, apa ya yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ismail? Yang pertama, taat dan berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang telah merawat dan menjaga kita. Ayah mencari nafkah, membimbing dan menjaga kita. Ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan kita. Jasa kedua orang tua kita sangat besar. Karena itu, kita wajib mematuhi dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, ketabahan hati. Segala macam cobaan dan ujian dari Allah harus dihadapi dengan tabah dan ikhlas. Yang ketiga, rela berkorban, seperti Nabi Ismail yang rela mengorbankan dirinya demi mentaati perintah Allah. Kita juga harus mencontohnya. Kita tidak boleh malas memberikan sesuatu milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Berikanlah dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap ridho dari Allah. Yang terakhir, memohon perlindungan kepada Allah. Godaan setan terhadap manusia tidak akan pernah ada akhirnya hingga kiamat. Kita pasti juga tidak akan terhindar dari godaan setan. Untuk itulah kita perlu memohon perlindungan dari godaan setan agar tidak mengikuti jalan kesesatan dan menjadi teman mereka di neraka nanti. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar tentang kisah Nabi Ismail. Jangan lupa, kisah Nabi Ismail harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.